Hai semuanya, balik lagi di channel aku. Video kali ini aku mau sharing atau cerita gimana pengalaman aku ngelakukan program hamil secara alami dan akhirnya berhasil hamil Amanda. Karena memang ada dari kalian yang nge-DM aku lewat Instagram dan nanyain, "Kak, share dong tipsnya gimana kemarin program hamil yang kakak lakukan dan mungkin bisa share pengalamannya." Sebenarnya sih nggak begitu banyak tips yang bisa aku kasih, cuman lebih ke share apa yang aku lakukan dan gimana habitnya aku sama suami. Nah, jadi aku nikah itu tahun 2017 dan aku baru hamil itu 2019 bulan Februari tanggal 11. Jadi begitu kita nikah sampai akhir tahun 2018, kita memang nggak ada buru-buru langsung pengen hamil, pengen cepat-cepat punya anak, enggak. Tapi kita memang lebih kayak ya kita nikmatin aja dulu waktu berdua, lebih menikmatin masa-masa pernikahan berdua, lebih apa ya, pokoknya dinikmatin berdua aja deh, nggak buru-buru pengen punya anak. Sampai tahun 2018 baru kita berdua sepakat, oke, kita siap dan kita udah waktunya nih working on this buat punya baby gitu. Dan yang aku lakukan itu yang pastinya ngecek masa subur aku. Nah, kalau misalnya kalian tahu dan udah nge-record masa siklus kalian, siklus menstruasinya itu. Jadi kalau aku tuh per 28-29 hari. Jadi kalaupun misalnya tanggalnya itu aku bisa udah tahu tanggal bakalan bulan berikutnya, tanggal dapat itu tanggal berapa aku udah tahu, paling telat sehari gitu lah atau lebih awal sehari. Pokoknya bener-bener teratur setiap bulannya. Nah, ada aplikasi yang bisa kita pakai atau secara online juga untuk mengetahui perkiraan di tanggal berapa masa subur kita. Biasanya itu ada di 4-5 hari masa subur dalam sebulan itu. Nah, dan di masa subur inilah kita berusaha untuk apa yang melakukan pembuahan atau hubungan suami istri, dan itu yang aku lakukan. Di bulan pertama gagal, itu bulan 12, terus bulan Januari 2019 itu juga gagal karena aku ngecek terus berharap tuh positif tapi ternyata masih negatif dan aku tuh kecewa. Terus itu kan 2 kali berturut-turut aku cek, pertama kita coba terus yang kedua juga, terus aku mikirnya ngapain sih ngecek kayak gini gitu ya, kalau memang udah waktunya ya udah gitu, ngapain sih kayak langsung berharap setiap bulan gitu. Jadi pikiran yang tadinya tuh kayak fokus pengen cepet-cepet hamil gitu, itu bener-bener aku jauhin. Aku langsung kayak mikirnya ya udahlah, kalau memang udah waktunya hamil ya pasti hamil gitu. Jadi nggak mau dibawa pusing dan mikirin aku tiap bulan harus ngecek nih dan berharap gitu. Yang ada kalau misalnya berharap kayak gitu kan kecewa kan. Nah, aku nggak mau. Jadi bulan ketiganya itu aku nggak ngecek sama sekali sampai aku telat sebulan aku nggak ngecek. Jadi baru bulan April aku balik jalan-jalan dari Irlandia baru aku ngecek dan ternyata positif gitu. Dan pas ke bidan dicek kapan aku masa menstruasi terakhirnya, dan sesudah aku kasih tahu dan aku tuh pembuahannya itu di atau positif hamilnya itu di pertanggal 11 Februari. Aku sama suami tuh kita berdua cukup usianya tuh sudah cukup apa ya, bukan bukan usia muda lagi karena aku hamil di usia 30 dan suami aku tuh sudah di 41. Jadi kita tuh beda 11 tahun. Terus tapi kita berdua punya kondisi kesehatan yang baik. Jadi suami nggak ada sejarahnya atau histori kesehatannya dia atau masalah kesehatan dia nggak punya, aku juga nggak punya, aku nggak pernah sakit atau ada hal-hal lainnya ke rumah sakit, masalah masalah kita sebagai wanita gitulah tiap bulan, misalnya menstruasi ada masalah yang keluhan yang apa ya, yang macam-macam gitu, aku nggak ada. Jadi selama ini baik-baik lah gitu. Jadi kita berdua yakin bahwa kita berduanya tuh kondisi kesehatan kita sehat dan baik-baik. Nah, itu yang pertama. Terus yang berikutnya lagi itu kita berdua punya pola hidup yang sehat. Jadi kita istirahatnya itu cukup, tidurnya itu cukup, kita tuh teratur. Pokoknya kita tidurnya itu 8 jam, 7-8 jam itu selalu terpenuhi. Terus kita berdua juga orang yang lebih
easy going dan nggak mau terlalu pusing, nggak mau terlalu stres. Bukan berarti kita nggak ada masalah, tantangan atau apalah gitu ya, ada lah ya, setiap orang pasti punya masalah atau punya beban yang berbeda-beda gitu. Tapi kita lebih orang yang kayak ya udah, masalahnya kayak gini, kita pikir solusinya, ya udah gitu kita jalanin, ya memang begini gitu. Nggak mau yang ngejadiin itu beban dan stres dan apa ya, dan membuat kita nggak happy. Jadi kita berusaha untuk selalu berpikir positif, dan apapun atau di posisi apapun kita tetap bisa happy gitu. Dan menurut aku kita nggak bakalan sehat kalau di pikiran kita juga nggak sehat. Jadi kalau misalnya di pikiran kita juga banyak beban, ada yang distresin gitu. Jadi kita berdua memang berusaha untuk apa ya, pokoknya pola pola lifestyle yang sehat, baik itu istirahat, di pikiran juga lebih lebih happy, lebih fun. Kita juga makan makanan yang sehat. Kadang kita mau juga makan chips atau makanan cepet saji, atau makanan mie instan juga mau gitu. Tapi nggak yang apa ya, nggak yang punya habit atau kebiasaan setiap hari atau rutin atau setiap dalam seminggu tuh berapa kali, enggak, tapi cuman sesekali gitu. Secara umumnya kita makanannya lebih ke makanan-makanan sehat gitu. Dan kita juga nggak minum alkohol, kita berdua juga nggak ngerokok, dan kita berdua juga aktif olahraga. Dan aku sebelum hamil, bahkan sampai aku hamil 7 bulan 8 bulan masih aktif olahraga. Suami aku juga kayak gitu, nggak ngerokok, nggak minum alkohol. Sebelum aku hamil, aku nggak ada konsumsi vitamin khusus atau pil KB khusus atau melakukan suntikan khusus untuk KB. Aku nggak ada. Jadi benar-benar semuanya tuh benar-benar alami. Dan waktu kita program hamil juga aku nggak ada konsumsi susu promil atau minuman khusus atau vitamin khusus, nggak ada sama sekali. Aku tuh ada vitamin sesudah aku hamil, dan itu ya emang keharusan dari bidannya bilang, kayak apa ya, pokoknya vitamin ibu hamil lah gitu, baru aku konsumsi. Dan menurut aku kalau misalnya vitamin yang terbaik itu ya dari makanan gitu, buah-buahan, sayur-sayuran, protein, ikan, daging, kayak gitu-gitu. Dari dulu tuh aku nggak ada konsumsi vitamin tertentu gitu, nggak ada. Dan akunya sih ya nggak begitu suka begitu. Aku lebih nikmatin makanan-makanan segar, sayuran, buah-buahan. Dan aku percaya kandungan vitamin di situ lebih jauh lebih sehat dibanding vitamin-vitamin dalam bentuk obat-obatan, pil atau apalah gitu. Dan itu kebiasaan kita, jadi kayaknya nggak terlalu panjang ya prosesnya, nggak terlalu lama kita nunggunya, bisa dibilang cepet lah ya, 3 bulan. Mungkin dari kalian ada yang sedang program hamil udah nunggu dan berusaha mencoba tapi belum juga gitu, bahkan bertahun-tahun atau lama. Masukan yang aku kasih paling kayak gini ya. Aku ada di posisi yang gak enak juga saat aku belum hamil. Jadi tahun pertama nikah sampai tahun kedua 2018, aku banyak juga dengerin komentar yang gak enak didengar. Mulai yang dihakimi lah, dijudge, dibilang kalau lu tunda-tunda ntar gak punya anak loh, atau dibilangnya orang bule mana mau punya anak, kan berisik digituin, atau dibanding-bandingin sama teman-teman yang lain yang anaknya udah gede. Terus apalagi ya, terus dibilang lah kalau nggak punya anak apalah gunanya hidup ini gitu loh. Jadi kayak aku tuh kayak dikomentarin yang macam-macam gitu, padahal mereka tuh nggak tahu aku gitu loh. Dan aku lebih orang kayak aku ngejalanin apa yang buat aku happy gitu. Jadi kalaupun misalnya aku begitu nikah belum punya baby, ya aku happy. So kenapa harus ngikutin komentar orang? Aku lebih yang kayak gitu sih. Dan nggak mau distresin. Jadi kalau misalnya kalian pun ada di posisi yang banyak ngedengerin, ditanyain mulu, dikomentarin macem-macem, oke, anggap aja angin angin apalah gitu loh, lewat kiri keluar dari kanan, nggak usah dimasukin ke hati, nggak usah distresin. Dan jangan pernah ngejadiin itu satu-satunya alasan kita untuk happy, atau apa ya, syarat bahwa itulah kesempurnaan yang kita pengen, enggak gitu loh. Mungkin ada orang yang berpikir apalah gunanya hidup ini kalau nggak ada anak, atau iya ya sayang banget tapi belum punya anak. Ya itu komentar orang gitu. Masih ada banyak hal kok yang bisa kita jadiin kebahagiaan kita, masih ada banyak hal yang positif yang bisa kita lihat sekalipun kita belum punya anak atau masih nunggu tapi belum juga, ya nggak masalah. Kalau memang
memang belum ada, ya mungkin belum waktunya dari Tuhan, atau mungkin Tuhan bilang harus bersabar dulu, atau mungkin memang Tuhan bilang ya kamu nggak punya anak gitu. Ya kalau memang udah itu, ya mau seperti apa ya nggak apa-apa kalau memang itu yang terbaik gitu. Jadi jangan jadiin suatu hal itu bahwa itulah patokannya untuk kita bahagia gitu. Dan apa ya, aku bukan ngomong karena oh aku di posisi yang aku udah punya anak, nggak kayak gitu. Cuman sewaktu aku belum hamil, belum belum punya anak, ada orang yang berkomentar kayak gitu, yang bilang bahwa apalah gunanya hidup ini kalau nggak punya anak. Terus aku yang mikir, hah, banyak kok orang di luar sana nggak punya anak tapi mereka happy kok gitu, mereka bisa jadi berkat kok di hidupnya gitu. Jadi kita nggak pernah tahu hidup kita ini dirancang seperti apa sama Tuhan, tapi tugas kita ya gimana kita ngejalanin yang terbaik yang kita bisa dan tetap positif gitu. Jadi kalau misalnya kita berpatokan bahwa itulah satu-satunya kebahagiaan kita, tapi ternyata kita nggak punya anak, gimana? Berarti seumur hidup kita nggak bahagia dong, kan sedih banget gitu loh. Hidup ini kan cuma sekali, jadi ya dinikmatin aja gitu. Aku lebih punya prinsip kayak gitu sih. Jadi penting banget untuk kita tetap positif di situasi yang menurut orang itu negatif gitu. Dalam artian kita belum punya anak dan menurut orang kita sedih, ya buat apa? Ya kalau memang belum ada ya belum gitu. Kita masih banyak hal yang bisa dilihat, yang bisa disyukurin, yang bisa dipandang positif. Jadi jangan biarkan satu hal itu melemahkan kita. Aku lebih memandangnya kayak gitu sih. Jadi jangan distresin. Dan kalau misalnya kalian udah memang program dan berusaha, kalau kondisi suami istri sehat-sehat aja, baik-baik aja, ya udah dijalanin, mungkin lebih bersabar, berdoa. Terus itu tadi, kita juga berusaha untuk ngejaga kesehatan karena itu penting banget. Kalau misalnya kita juga nunggu pengen hamil gitu tapi ternyata kesehatan kita juga tidak mendukung, ya gimana mau hamil gitu kan. Jadi penting banget menurut aku kita kondisi kesehatannya gitu. Kalau misalnya soal usia, aku sama suami juga dua-duanya udah bukan di usia yang muda lagi, tapi bisa kok gitu. Itu dia yang bisa aku share. Dan kalau misalnya kalian memang lagi program dan berjuang, tetap semangat, tetap positif, tetap berdoa, tetap punya pengharapan, dan jangan mau dibawa stres atau dipusingin, dijalanin aja. Pokoknya tetap positif gitu deh. Thank you buat kalian yang sudah nonton. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau ada masukan, kalian boleh komentar di bawah. Dan terima kasih, sampai ketemu di video yang akan datang. Bye.